Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal anggota Dewan Pertimbangan Presiden Mardiono yang merangkap jabatan. Usai menjadi Ketua Umum P3. Pasalnya, anggota One Team Press dilarang merangkap jabatan. Jokowi mengatakan dirinya akan menunggu kisruh di internal P3 selesai. Setelah itu, dia baru akan memutuskan soal jabatan Mardiono sebagai anggota One Team Press. Ia akan ikut campur dalam masalah yang terjadi di internal P3. Jokowi mengaku belum berkomunikasi dengan Mardiono pasca menjadi Ketua Umum P3. Dalam pasal 12 UU nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, dijelaskan bahwa anggota One Team Press tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik. Dia harus mengundurkan diri dari jabatan atau pimpinan tersebut. Partai Persatuan Pembangunan saat ini terjadi permasalahan serius dalam internalnya. Seperti diketahui pada tanggal 2 sampai 3 September bertempat di Bogor, Mahkamah Partai melakukan rapat dan mengeluarkan pendapat Mahkamah Partai bahwa menyepakati usulan 3 pimpinan majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Manoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2020-2025, jelas dia. Sebelumnya, Musyawarah Kerja Nasional Mukernas P3 yang diselenggarakan di Serang, Banten, Minggu 4 September 2022 lalu telah memutuskan untuk memberhentikan Suharso Manoarfa sebagai Ketua Umum. Suharso digantikan oleh senior P3 yakni Muhammad Mardiono yang merupakan anggota One Team Press. Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP P3 Usman M. Tokan memastikan bahwa pelaksanaan Mukernas dan pemberhentian Suharso Manoarfa dari kursi Ketua Umum Ketum P3 sudah sesuai dengan ADART. Mekanisme organisasi sebagaimana yang diatur dalam ADART sudah dijalankan. Konflik yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan ini harus kita cermati juga. Bukan dalam rangka ikut campur pada dinamika organisasi P3, tetapi lebih kepada apakah ada nilai-nilai demokrasi yang dilanggar pada konflik tersebut. Jangan sampai ada tangan-tangan invisible hand kekuasaan yang ikut bermain pada konflik tersebut. Karena jika itu terjadi, maka hal tersebut akan membahayakan demokrasi. Karena yang terpilih sebagai ketua menggantikan Suharso Manoarfa adalah Mardiono, anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Dikutip dari detik.com memberitakan tentang 23 koruptor yang keluar dari bui dan Renungan dengan status bebas bersyarat dengan masa penahanan yang terbilang pendek. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi publik. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM selaku lini pertama pemberi lampu hijau bagi para koruptor itu mendapatkan status bebas bersyarat memberikan penjelasan. Rika Aprianti selaku Koordinator Hubungan Masyarakat dan Protokol di Jenpas menegaskan bahwa pembebasan bersyarat ini merupakan salah satu hak bersyarat yang diberikan kepada seluruh narapidana tanpa terkecuali dan non-diskriminasi. Tentunya yang sudah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Rika menyebutkan pasal 10 UU nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Menurut Rika, semua narapidana yang memenuhi persyaratan itu semuanya diberikan remisi dan bukan hanya tipikor. Tipikor ini hanya sebagian kecil untuk diberikan remisi. Namun hal yang krusial di balik pemberian status bebas bersyarat bagi para koruptor yaitu remisi atau pemotongan masa hukuman. Masalahnya adalah aturan turunan dari UU nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang secara spesifik membahas tentang remisi adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Permenkumham, nomor 7 tahun 2022. Aturan baru ini sebagai buntut putusan Mahkamah Agung, MAA, yang membatalkan PP nomor 99 tahun 2012 atau yang lazim dikenal PP Pengetatan Remisi Koruptor. Jika tindak pidana terorisme mendapat perlakuan hukum secara khusus,
Maka korupsi yang mempunyai dampak lebih besar seharusnya mendapatkan perlakuan hukum yang lebih berat. Karena korupsi nyata-nyata lebih cocok disebut extraordinary crime. Artinya korupsi harus disikapi secara berbeda dengan membuat undang-undang secara khusus seperti halnya terhadap terorisme. Jika tindak pidana korupsi tidak diatur dalam undang-undang secara khusus, maka tentu akan seperti tindak-tindak pidana yang lain yang tidak diatur dalam undang-undang yang berpeluang mendapatkan remisi secara mudah. Jika membayar denda dan membayar uang pengganti sebagai bagian dari syarat koruptor untuk mendapatkan remisi, maka keadilan ini terkesan milik orang-orang yang punya uang. Ini akan jadi presiden buruk bagi supremasi hukum. Mengingat banyak pelaku korupsi dari orang yang sedang berkuasa, jadi patut dipertanyakan tentang motivasi pembatalan PP 99 tahun 2012. Padahal PP tersebut mampu mempersulit para koruptor untuk mendapatkan diskon masa hukuman. Dan wajar jika rezim ini dianggap sebagai surganya para koruptor. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bengkulu melakukan unjuk rasa penolakan kenaikan BBM berakhir ricuh. Sejumlah mahasiswa dikabarkan ditangkap karena dianggap rusuh. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh personil kepolisian ketika mengamankan jalannya aksi unjuk rasa mahasiswa di Bengkulu yang menolak kenaikan BBM menuai kecaman. HMI Bengkulu resmi melaporkan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat itu ke Propam Polda Bengkulu. Dan akademisi mengirimkan surat terbuka yang ditujukan kepada Kapolres Kota Bengkulu, AKBP Andi Dadi. Mereka mendesak agar Kapolresta Bengkulu menghentikan cara-cara kekerasan, salim, kasar dan tidak berperi kemanusiaan dalam menghadapi demo mahasiswa. Juru bicara Gabungan Masyarakat Sipil Bengkulu, Agustam Rahman mengatakan, surat terbuka tersebut disampaikan sebagai bentuk keprihatinan bersama terhadap aksi beberapa hari ini di Bengkulu, sebagai respon masyarakat atas kenaikan BBM. Dan berujung terjadi gesekan antara peserta aksi dan aparat. Agustam menyampaikan dalam keterangan tertulis bahwa kalau Polri tidak bisa bertindak humanis, sebaiknya slogan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dibuang saja ke kotak sampah. Setiap unjuk rasa memang kerap terjadi bentrok antara pengunjuk rasa dan aparat. Pada prinsipnya, aparat harus berupaya agar tidak terpancing melakukan tindak kekerasan. Apalagi mahasiswa sedang melakukan perjuangannya untuk rakyat. Walau bagaimanapun mahasiswa-mahasiswa ini adalah harapan bangsa di masa depan, tindakan represif aparat berpotensi menghancurkan masa depan mereka. Waspada atas provokasi-provokasi yang terjadi di lapangan, karena mungkin saja ada pihak-pihak yang sengaja ingin berbuat unjuk rasa menjadi rusuh. Slogan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat harus tetap dikedepankan. Mahasiswa yang berunjuk rasa, tentunya mereka adalah rakyat yang harus diayomi dan dilindungi. Kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM, bersubsidi memukul telak penghidupan warga di perkampungan Kabupaten Bandung Barat. Selain hanya mengandalkan bensin eceran, harga BBM di perkampungan juga lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah. Kondisi terjadi di wilayah Kecamatan Cipundui, salah satu wilayah di ujung barat Bandung Barat yang berbatasan langsung dengan Cianjur dan Purwakarta. Berdasarkan pantauan, tak terlihat tempat pengisian BBM resmi semacam SPBU. SPBU terdekat hanya terdapat di Kecamatan Cipatat dan Cikalongutan. Tak pelak, sejumlah warga Cipundui mengandalkan pasokan dari tempat-tempat pengisian bensin eceran yang harganya melebihi harga pemerintah. Persoalannya, warga Cipundui terkendala memperoleh BBM dari SPBU di Cikalongutan dan Cipundui lantaran jaraknya yang jauh. Kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite seperti diprediksi sebelumnya yang akan membuat masyarakat semakin menderita benar-benar terjadi. Warga yang tinggal di pelosok benar-benar merasakan penderitaan akibat naiknya harga BBM bersubsidi tersebut. Seperti yang terjadi di pelosok desa Kabupaten Bandung Barat.
Selain hanya mengandalkan bensin eceran, harga BBM di perkampungan juga lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah. Kondisi terjadi di wilayah Kecamatan Cipendei, salah satu wilayah ujung barat Bandung Barat yang berbatasan langsung dengan Cianjur dan Purwakarta. Berdasarkan pantauan tidak terlihat tempat pengisian BBM resmi semacam SPBU. SPBU terdekat hanya terdapat di Kecamatan Cipatat dan Cikalongwetan. Tak pelak, sejumlah warga Cipendei mengandalkan pasokan dari tempat-tempat pengisian bensin eceran yang harganya melebihi harga pemerintah. Persoalannya, warga Cipendei terkendala memperoleh BBM dari SPBU di Cikalongwetan dan Cipendei lantaran jaraknya yang jauh. Dengan apa yang terjadi, sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi di daerah pelosok-pelosok ini membuktikan bahwa alasan pemerintah bahwa yang penikmat BBM bersubsidi dinikmati oleh orang kaya terbantahkan. Dengan fakta yang terjadi ini, bahwa kenaikan BBM ini justru semakin membebani masyarakat kecil bahkan yang tinggal di pelosok-pelosok yang ingin bekerja, mengolah sawah, berdagang, semuanya terdampak dan kesulitan mendapatkan BBM. Dan hal ini tentunya berdampak pada aktivitas mereka. Hal ini telah membuktikan bahwa alasan pemerintah menaikkan BBM karena dinikmati orang-orang kaya adalah alasan yang sesat. Bupati Garut Rudi Gunawan tegaskan sikap menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada akhir pekan lalu. Patut diapresiasi nyali dari Bupati Garut ini. Ini bukti bahwa dia mempunyai empati terhadap penderitaan rakyat. Ketegasan sikap Rudi Gunawan menjadi perbincangan di media sosial setelah video berdurasi 27 detik yang merekam momen itu menjadi viral. Video tersebut direkam saat Rudi Gunawan menerima perwakilan mahasiswa yang berdemonstrasi di DPRD Garut pada Rabu kemarin. Saat Bupati Garut menyampaikan saya selaku Bupati Garut menolak adanya kenaikan BBM, sontak disambut tepuk tangan dari para mahasiswa. Rudi pun menyetujui dan memberikan dukungan terhadap mahasiswa yang menolak kenaikan BBM serta meminta untuk memberantas mafia BBM. Selaku Bupati Garut menolak kenaikan BBM. Kami DPRD Kabupaten Garut menolak dengan tegas kenaikan bahan bakar minyak. Sangat jarang bupati yang mempunyai integritas untuk mempertahankan sikap yang ideal dalam membela rakyatnya. Ini patut dicontoh oleh pemimpin daerah yang lain. Jika ada instruksi yang memberatkan masyarakatnya, tentu sebagai pemimpin daerah harus berbicara dan melakukan tindakan penolakan dengan mengajukan keberatan. Hanya saja tidak cukup hanya sekedar basa-basi untuk menenangkan massa, tapi harus disertai dengan ajuan keberatan kepada level pemerintah yang lebih atas. Jika kebijakan menaikkan BBM yang menyengsarakan rakyat dibiarkan, maka pemerintah daerah pun akan punya PR yang lebih berat dalam mengataskan kemiskinan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal anggota Dewan Pertimbangan Presiden Mardiono yang merangkap jabatan usai menjadi Ketua Umum P3. Pasalnya, anggota One Team Press dilarang merangkap jabatan. Jokowi mengatakan dirinya akan menunggu kisruh di internal P3 selesai. Setelah itu, dia baru akan memutuskan soal jabatan Mardiono sebagai anggota One Team Press. Ia akan ikut campur dalam masalah yang terjadi di internal P3. Jokowi mengaku belum berkomunikasi dengan Mardiono pasca menjadi Ketua Umum P3. Dalam pasal 12 UU nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, dijelaskan bahwa anggota One Team Press tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik. Dia harus mengundurkan diri dari jabatan atau pimpinan tersebut. Partai Persatuan Pembangunan saat ini terjadi permasalahan serius dalam internalnya. Seperti diketahui pada tanggal 2
sampai 3 September bertempat di Bogor, Mahkamah Partai melakukan rapat dan mengeluarkan pendapat Mahkamah Partai bahwa menyepakati usulan 3 pimpinan majelis untuk memberhentikan Saudara Soeharto Manoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2020-2025, jelas dia. Sebelumnya, Musyawarah Kerja Nasional Mukernas P3 yang diselenggarakan di Serang, Banten, Minggu 4 September 2022 lalu telah memutuskan untuk memberhentikan Soeharto Manoarfa sebagai Ketua Umum. Soeharto digantikan oleh senior P3 yakni Muhammad Mardiono yang merupakan anggota One Team Press. Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP P3 Usman M. Tokan memastikan bahwa pelaksanaan Mukernas dan pemberhentian Soeharto Manoarfa dari kursi Ketua Umum Ketum P3 sudah sesuai dengan ADART. Mekanisme organisasi sebagaimana yang diatur dalam ADART sudah dijalankan. Konflik yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan ini harus kita cermati juga. Bukan dalam rangka ikut campur pada dinamika organisasi P3, tetapi lebih kepada apakah ada nilai-nilai demokrasi yang dilanggar pada konflik tersebut. Jangan sampai ada tangan-tangan invisible hand kekuasaan yang ikut bermain pada konflik tersebut. Karena jika itu terjadi, maka hal tersebut akan membahayakan demokrasi. Karena yang terpilih sebagai ketua menggantikan Soeharto Manoarfa adalah Mardiono, anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Dikutip dari detik.com memberitakan tentang 23 koruptor yang keluar dari BUI, LEB, G, D, dan Renungan dengan status bebas bersyarat dengan masa penahanan yang terbilang pendek. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi publik. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM selaku lini pertama pemberi lampu hijau bagi para koruptor itu mendapatkan status bebas bersyarat memberikan penjelasan. Rika Aprianti selaku Koordinator Hubungan Masyarakat dan Protokol di Jenpas menegaskan bahwa pembebasan bersyarat ini merupakan salah satu hak bersyarat yang diberikan kepada seluruh narapidana tanpa terkecuali dan non-diskriminasi. Tentunya yang sudah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Rika menyebutkan pasal 10 UU nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Menurut Rika, semua narapidana yang memenuhi persyaratan itu semuanya diberikan remisi dan bukan hanya tipikor. Tipikor ini hanya sebagian kecil untuk diberikan remisi. Namun hal yang krusial di balik pemberian status bebas bersyarat bagi para koruptor yaitu remisi atau pemotongan masa hukuman. Masalahnya adalah aturan turunan dari UU nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang secara spesifik membahas tentang remisi adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Permenkumham, nomor 7 tahun 2022. Aturan baru ini sebagai buntut putusan Mahkamah Agung, MAA, yang membatalkan PP nomor 99 tahun 2012 atau yang lazim dikenal PP Pengetatan Remisi Koruptor. Jika tindak pidana terorisme mendapat perlakuan hukum secara khusus, maka korupsi yang mempunyai dampak lebih besar seharusnya mendapatkan perlakuan hukum yang lebih berat. Karena korupsi nyata-nyata lebih cocok disebut extraordinary crime. Artinya korupsi harus disikapi secara berbeda dengan membuat undang-undang secara khusus seperti halnya terhadap terorisme. Jika tindak pidana korupsi tidak diatur dalam undang-undang secara khusus, maka tentu akan seperti tindak-tindak pidana yang lain yang tidak diatur dalam undang-undang yang berpeluang mendapatkan remisi secara mudah. Jika membayar denda dan membayar uang pengganti sebagai bagian dari syarat koruptor untuk mendapatkan remisi, maka keadilan ini terkesan milik orang-orang yang punya uang. Ini akan jadi presiden buruk bagi supremasi hukum. Mengingat banyak pelaku korupsi dari orang yang sedang berkuasa, jadi patut dipertanyakan tentang motivasi pembatalan PP 99 tahun 2012. Padahal PP tersebut mampu mempersulit para koruptor untuk mendapatkan diskon masa hukuman. Dan wajar jika rezim ini dianggap sebagai surganya para koruptor.
Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bengkulu melakukan unjuk rasa penolakan kenaikan BBM berakhir ricuh. Sejumlah mahasiswa dikabarkan ditangkap karena dianggap rusuh. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh personil kepolisian ketika mengamankan jalannya aksi unjuk rasa mahasiswa di Bengkulu yang menolak kenaikan BBM menuai kecaman. HMI Bengkulu resmi melaporkan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat itu ke Propam Polda Bengkulu. Dan akademisi mengirimkan surat terbuka yang ditujukan kepada Kapolres Kota Bengkulu, AKBP Andi Dadi. Mereka mendesak agar Kapolresta Bengkulu menghentikan cara-cara kekerasan, salim, kasar dan tidak berperi kemanusiaan dalam menghadapi demo mahasiswa. Juru bicara Gabungan Masyarakat Sipil Bengkulu, Agustam Rahman mengatakan, surat terbuka tersebut disampaikan sebagai bentuk keprihatinan bersama terhadap aksi beberapa hari ini di Bengkulu, sebagai respon masyarakat atas kenaikan BBM, dan berujung terjadi gesekan antara peserta aksi dan aparat. Agustam menyampaikan dalam keterangan tertulis, bahwa kalau Polri tidak bisa bertindak humanis, sebaiknya slogan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dibuang saja ke kotak sampah. Setiap unjuk rasa memang kerap terjadi bentrok antara pengunjuk rasa dan aparat. Pada prinsipnya, aparat harus berupaya agar tidak terpancing melakukan tindak kekerasan. Apalagi mahasiswa sedang melakukan perjuangannya untuk rakyat. Walau bagaimanapun mahasiswa-mahasiswa ini adalah harapan bangsa di masa depan, tindakan represif aparat berpotensi menghancurkan masa depan mereka. Waspada atas provokasi-provokasi yang terjadi di lapangan, karena mungkin saja ada pihak-pihak yang sengaja ingin berbuat unjuk rasa menjadi rusuh. Slogan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat harus tetap dikedepankan. Mahasiswa yang berunjuk rasa, tentunya mereka adalah rakyat yang harus diayomi dan dilindungi. Kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM, bersubsidi memukul telak penghidupan warga di perkampungan Kabupaten Bandung Barat. Selain hanya mengandalkan bensin eceran, harga BBM di perkampungan juga lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah. Kondisi terjadi di wilayah Kecamatan Cipundui, salah satu wilayah di ujung barat Bandung Barat yang berbatasan langsung dengan Cianjur dan Purwakarta. Berdasarkan pantauan, tak terlihat tempat pengisian BBM resmi semacam SPBU. SPBU terdekat hanya terdapat di Kecamatan Cipatat dan Cikalongutan. Tak pelak, sejumlah warga Cipundui mengandalkan pasokan dari tempat-tempat pengisian bensin eceran yang harganya melebihi harga pemerintah. Persoalannya, warga Cipundui terkendala memperoleh BBM dari SPBU di Cikalongutan dan Cipundui lantaran jaraknya yang jauh. Kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite seperti diprediksi sebelumnya yang akan membuat masyarakat semakin menderita benar-benar terjadi. Warga yang tinggal di pelosok benar-benar merasakan penderitaan akibat naiknya harga BBM bersubsidi tersebut. Seperti yang terjadi di pelosok desa Kabupaten Bandung Barat. Selain hanya mengandalkan bensin eceran, harga BBM di perkampungan juga lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah. Kondisi terjadi di wilayah Kecamatan Cipendei, salah satu wilayah ujung barat Bandung Barat yang berbatasan langsung dengan Cianjur dan Purwakarta. Berdasarkan pantauan tidak terlihat tempat pengisian BBM resmi semacam SPBU. SPBU terdekat hanya terdapat di Kecamatan Cipatat dan Cikalongwetan. Tak pelak, sejumlah warga Cipendei mengandalkan pasokan dari tempat-tempat pengisian bensin eceran yang harganya melebihi harga pemerintah. Persoalannya, warga Cipendei terkendala memperoleh BBM dari SPBU di Cikalongwetan dan Cipendei lantaran jaraknya yang jauh. Dengan apa yang terjadi, sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi di daerah pelosok-pelosok ini membuktikan bahwa alasan pemerintah ada bahwa yang penikmat BBM bersubsidi dinikmati oleh orang kaya terbantahkan. Dengan fakta yang terjadi ini, bahwa kenaikan BBM ini justru semakin membebani masyarakat kecil bahkan yang tinggal di pelosok-pelosok
yang ingin bekerja, mengolah sawah, berdagang, semuanya terdampak dan kesulitan mendapatkan BBM. Dan hal ini tentunya berdampak pada aktivitas mereka. Hal ini telah membuktikan bahwa alasan pemerintah menaikkan BBM karena dinikmati orang-orang kaya adalah alasan yang sesat. Bupati Garut Rudi Gunawan tegaskan sikap menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada akhir pekan lalu. Patut diapresiasi nyali dari Bupati Garut ini. Ini bukti bahwa dia mempunyai empati terhadap penderitaan rakyat. Ketegasan sikap Rudi Gunawan menjadi perbincangan di media sosial setelah video berdurasi 27 detik yang merekam momen itu menjadi viral. Video tersebut direkam saat Rudi Gunawan menerima perwakilan mahasiswa yang berdemonstrasi di DPRD Garut pada Rabu kemarin. Saat Bupati Garut menyampaikan saya selaku Bupati Garut menolak adanya kenaikan BBM, sontak disambut tepuk tangan dari para mahasiswa. Rudi pun menyetujui dan memberikan dukungan terhadap mahasiswa yang menolak kenaikan BBM serta meminta untuk memberantas mafia BBM. Selaku Bupati Garut menolak kenaikan BBM. Amin. DPRD Kabupaten Garut. DPRD Kabupaten Garut Menolak dengan tegas. menolak dengan tegas Kenaikan bahan bakar minyak. bahan bakar minyak. Sangat jarang bupati yang mempunyai integritas untuk mempertahankan sikap yang ideal dalam membela rakyatnya. Ini patut dicontoh oleh pemimpin-pemimpin daerah yang lain. Jika ada instruksi yang memberatkan masyarakatnya, tentu sebagai pemimpin daerah harus berbicara dan melakukan tindakan penolakan dengan mengajukan keberatan. Hanya saja tidak cukup hanya sekedar basa-basi untuk menenangkan massa, tapi harus disertai dengan ajuan keberatan kepada level pemerintah yang lebih atas. Jika kebijakan menaikkan BBM yang menyengsarakan rakyat dibiarkan, maka pemerintah daerah pun akan punya PR yang lebih berat dalam mengataskan kemiskinan.